Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi. Untuk pertemuan kita yang pertama, akan kita bahas mengenai konsep arsip dan kearsipan. Di sini kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan arsip dan apa yang dimaksud dengan kearsipan. Arsip itu diambil dari bahasa Yunani yang asal kata assume, artinya peti untuk menyimpan sesuatu. Bahasa Inggris artinya kumpulan warkat, dari kata arsip, record artinya catatan, dan file artinya sekumpulan informasi atau warkat. Menurut Deliangji, dalam bukunya Administrasi Perkantoran, arsip adalah warkat yang disimpan secara teratur dan rencana karena mempunyai suatu kegunaan dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Sedangkan artinya kearsipan itu sendiri adalah merupakan kegiatan warkat-warkat dalam suatu tempat, penyimpanan secara tertib menurut sistem yang telah ditentukan sehingga pertumbuhan warkat itu dapat dikendalikan dan setiap kali diperlukan dapat secara cepat kita temukan kembali. Sistem penyimpanan, di dalam sistem penyimpanan warkat ini adalah suatu sistem tata cara di mana kita menyimpan suatu dokumen itu dilakukan sesuai dengan prosedur. Jadi setelah kita pahami pengertian arsip dan kearsipan, di situ akan dibedakan arsip adalah suatu warkat atau dokumen, sedangkan kearsipan adalah suatu kegiatan yang akan kita lakukan di dalam proses penyimpanan arsip. Berikutnya adalah fungsi arsip dan nilai guna arsip. Fungsi arsip dan nilai guna itu merupakan kesamaan. Salah satu adalah sebagai alat penyimpanan warkat, sebagai alat bantu perpustakaan, sebagai alat bantu pimpinan dalam mengambil suatu keputusan, sebagai alat perekam perjalanan organisasi, mengefektifkan dan mengefisiensikan suatu pekerjaan, alat untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi organisasi, alat untuk memberikan keterangan yang diperlukan bagi yang membutuhkan suatu data dan merupakan sumber informasi. Jenis-jenis arsip dibedakan menjadikan berdasarkan bentuk fisiknya, berdasarkan masalahnya, berdasarkan pemiliknya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan bentuk fisiknya ada dua, arsip yang berbentuk lembaran dan arsip yang tidak berbentuk lembaran. Berdasarkan masalahnya dibedakan menjadi financial record, inventory record, production record, personal record, dan sales record. Berdasarkan pemiliknya ada lembaga pemerintahan dan instansi pemerintah atau swasta. Berdasarkan sifatnya, arsip tidak penting, arsip biasa, arsip sangat penting atau vital, arsip penting, arsip rahasia. Berdasarkan fungsinya, arsip statis dan arsip dinamis. Berikutnya adalah daur hidup arsip. Di dalam proses daur hidup arsip, langkah yang pertama adalah proses penciptaan, di mana arsip itu kita buat ya atau kita ciptakan. Contohnya surat-surat. Kemudian adalah penggunaan. Di dalam penggunaan dokumen atau surat yang kita gunakan itu ada di dalam proses langkah berikutnya adalah proses penyimpanan. Penyimpanan itu akan kita lakukan menggunakan 5 sistem, sistem subjek, sistem nomor, sistem abjad, sistem kronologis ya, dan sistem nomor. Di dalam setelah proses penyimpanan atau penggunaan arsip, langkah berikutnya ada pemilihan suatu preventif di mana arsip yang kita simpan itu tidak cepat rusak ya. Setelah itu kita lakukan adalah penyusutan. Penyusutan itu adalah supaya tidak terjadi penumpukan di dalam penyimpanan arsip, makanya perlu kita lakukan langkah berikutnya adalah penyusutan. Demikian materi yang Ibu sampaikan untuk materi yang pertama dari pembelajaran kearsipan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Selamat. Untuk berikutnya adalah tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian. Ada beberapa yang harus kalian kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.